Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 13 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebanyak 40 orang warga Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam dan kecelakaan maut ini melibatkan bus rombongan pariwisata serta beberapa kendaraan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan melakukan upaya evakuasi ibu hamil warga Pegunungan Latimojong yang dalam kondisi trauma berat pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan maut ini melibatkan bus rombongan pariwisata dan beberapa kendaraan di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Kronologi kecelakaan bus di Subang, awalnya bus Transputra Fajar oleng ke kanan saat melintasi jalanan menurun. Bus dengan nomor polisi AD7524OG ini lalu menabrak kendaraan merek Feroza dari arah berlawanan. Bus pun terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas, lalu tergelincir dan menabrak 3 motor yang parkir di bahu jalan. Kendaraan bus terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Sa'dah. Total ada sebanyak 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, yakni 1 bus, 3 sepeda motor, dan 1 mobil. Korban tewas akibat kecelakaan ini berjumlah 11 orang dengan 4 korban diantaranya tewas di lokasi kejadian. Sementara itu korban luka dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSUD Cireng, RSH Mori, Puskesmas Jalan Cagak, dan Puskesmas Palasari. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor berinisial Eka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Penangkapan ini terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024 lalu. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor berinisial Eka atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Penangkapan ini terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024 lalu. Eka tidak ditangkap sendirian melainkan bersama dengan seorang pria berinisial YI yang juga dikenal sebagai aktor sinetron. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panji Yoga mengatakan dari salah satu dari keduanya didapati barang bukti narkoba jenis ganja. Kedua aktor tersebut juga dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin awal. Penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat, dimulai dengan penangkapan YI terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh penangkapan Eka di warung miliknya di kawasan apartemen Kalibata City. Kedua aktor tersebut kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik termasuk tes urin ulang. Sementara itu terkait motif keduanya menggunakan narkoba, pihak kepolisian hingga saat ini masih mendalaminya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV.
Ditres Narkoba Polda Sultra menangkap 3 orang tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta temuan barang bukti ganja. Ketiga tersangka berinisial AR, AA, dan ES diamankan pada bulan April 2024 dengan TKP dan modus operandi yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan Dir Narkoba Polda Sulawesi Utara AKBP Ardianto Tejo Baskoro saat konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika di Aula Direktorat Narkoba Polda Sultra. AKBP Ardianto menjelaskan tersangka AR bergerak dengan modus operandi dikendalikan dari dalam lapas oleh seseorang untuk mengambil sabu. Dari tangannya petugas mengamankan sabu seberat 1.010 gram dan dari tersangka AA sebanyak 57 gram sabu. Sementara tersangka ES merupakan gudang sekaligus kurir diamankan barang bukti sebanyak 1.566 gram. Terkait dengan temuan ganja, Dir Narkoba menjelaskan bahwa ganja tersebut ditujukan pada seorang penerima beralamat di wilayah Palangga, Kabupaten Konawe Selatan yang diduga salah alamat. Sementara barang bukti ganja yang diamankan berjumlah 2.890 gram. Dari tangan tersangka yang pertama ini, inisial AM didapatkan sebanyak 20 gram. Kemudian dia menyampaikan ada saat inisial kedua yaitu ES atau dari ES ini TKP di BDN Anova Garden Blok Teratai nomor 26. Di sini kita temukan 15 saset ukuran besar dengan berat total sekitar 1,5 kg. Jadi untuk pasal pengenaan terhadap 3 TKP yang berkaitan masalah barang bukti sabu ini, yaitu pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, junto pasal 144 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi 3 keberhasilan untuk pengungkapan sabu. Jadi total sekitar 2,6 kilo yang kita dapatkan dalam kurun waktu dekat ini. Polres Palopo menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana alam banjir dan longsor di Latumojong, Luwu. Polres Palopo harus menggunakan motor trail untuk dapat menyalurkan bantuan akibat daerah bencana yang terisolir. 13 kecamatan jadi saksi bencana alam di Kabupaten Luwu. Salah satunya adalah Latimojong yang terkena longsor. Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kapolres Palopo dan rombongan mengendarai motor trail menembus rute yang cukup sulit. Bahkan beberapa di antara pengemudi terjebak lumpur dari tanah merah yang merupakan material longsor dan menutupi akses jalan menuju Latimojong. Perjalanan tersebut tentu tidak mudah, lantaran Kapolres dan jajaran menembus gelap malam dengan jalan yang tidak bersahabat. Namun semuanya dapat mereka lalui demi menyalurkan logistik kepada warga terdampak bencana alam di Rantai Bala maupun Boniposi. AKBP Salvi Nafsikin berharap dengan adanya bantuan yang tersalur, beban warga terdampak bencana bisa berkurang dan membawa manfaat untuk mereka. Kami dari Bayangkara Trail Polres Palopo, siang ini kita telah melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Desa Rantai Bala melalui Desa Tabang. Tadi pagi sudah dikerahkan beberapa motor berikut dengan bantuan kemanusiaan, dan siang hari ini kita menyalurkan lagi untuk yang kedua kalinya bagi warga yang terisolir di daerah Rantai Bala. Pertama saya mewakili
keluarga yang terdampak musibah ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda, terutama Bapak Andi Rian atas semua bantuan yang diberikan kepada kami, dan semoga bantuan ini bernilai dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak musibah ini. Terima kasih Pak atas bantuan dan kepedulian dari Bapak Polisi, khususnya Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang sudah berbagi kepada kami masyarakat yang terkena dampak longsor di Kecamatan Latimojong, khususnya di Desa Boneposi pada saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua bapak-bapak polisi yang sudah susah payah sampai ke titik lokasi di mana kami terkena dampak longsor. Kapolda Sulsel melakukan upaya evakuasi ibu hamil warga Pegunungan Latimojong yang dalam kondisi trauma berat pasca bencana alam banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sang ibu hamil dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Jadadi bersama Sekretaris KBPP Polri Sulsel Zakir Sabara mengarahkan kru helikopter untuk segera melakukan proses evakuasi. Kru helikopter AW169 Polri segera berangkat menuju Dusun Tolaju, Desa Boneposi yang terletak di kawasan Pegunungan Latimojong untuk menjemput pasien bernama Mala dalam keadaan hamil 9 bulan. Ibu hamil tersebut diterbangkan menuju ke posko induk tanggap darurat bencana Luwu di lapangan Andi Jema Belopa, dan selanjutnya pasien akan mendapatkan penanganan medis oleh tim medis yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui, wilayah Pegunungan Latimojong Luwu Sulsel masih terisolasi dan hanya bisa diakses melalui transportasi udara. Sebanyak 40 orang warga Kabupaten Agam Tanah Datar dan Kota Padang Panjang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat Sabtu malam. Data sementara BPBD Sumbar menyebutkan warga yang meninggal ada 40 orang di wilayah Kecamatan Canduang dan di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara data pasti belum bisa dirinci karena masih dalam pendataan petugas di lapangan. Selain korban meninggal dunia, sejumlah korban dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan pada 3 daerah terdampak. Sementara daerah yang terdampak banjir masing-masing Sungai Pua, Bukit Batabuah, Kubang Putiah, Maninjau, Koto Tuo, Koto Gadang, dan Lasi di Kabupaten Agam. Kemudian Batipuah Selatan, Singgalang Koto, Limo Kaum, Koto Laweh, Ai Ange Koto, dan Pandai Sike di Kabupaten Tanah Datar. Lalu Sialang Bawah dan Kelurahan Pasar Usang dan batas kota di Koto Padang Panjang. Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir yang terjadi juga mengakibatkan jalan negara putus total di Sialang. Beberapa jembatan putus dan rumah warga terendam. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.